Hai, Assalamualaikum rekan si bambu. Buat kamu yang introvert, percaya nggak kalau rumah itu bisa jadi kayak pulau pribadi. Sebuah tempat yang nyaman dan indah untuk kita bisa menyendiri sambil tentunya nge-charge energi. Kalau nggak percaya, yuk main ke Benagil House, pulau yang damai untuk kita recharge energi. Tonton video ini sampai akhir, tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si bambu, rumah ini akan dibangun di lahan seluas 350 meter persegi dengan total luas bangunan 351 meter persegi. Rencananya rumah ini akan berdiri di daerah Purwokerto, Jawa Tengah. Dan buat kalian yang dari Purwokerto, coba tulis hadir di kolom komentar ya. Pemilik rumah ini cerita kalau mereka adalah pasangan suami istri yang introvert. Keduanya menginginkan hunian yang cenderung tertutup agar bisa menjaga privasi keluarganya. Walaupun tertutup nih, bukan berarti tampilannya gak menarik ya. Nah, pemilik request agar rumahnya tetap terlihat indah dari luar dan pastinya nyaman dan memesona di bagian dalamnya. Dari situ lahirlah desain rumah tropis modern yang diberi nama Benagil House. Benagil adalah sebuah gua tersembunyi yang berada di Laut Portugal. Nah, saking tersembunyinya, wisatawan harus menaiki sebuah kapal menuju ke sana. Sama seperti harapan pemilik yang menginginkan ruang nyaman dan mempesona yang bisa menjaga privasi keluarga. Pada akhirnya, Benagil House didesain sebagai sebuah pulau yang damai dan penuh keindahan serta tempat ideal untuk lari dari ramainya keramaian. Gak pakai lama nih, langsung aja kita cek detail rumahnya. Ini dia fasad rumahnya. Rekan si bambu lihat deh, di bagian atap rumah ini pakai bentuk seperti pelana kuda, khas atap untuk rumah modern tropis. Bedanya sama rumah modern tropis umumnya, atap rumahnya dimodifikasi biar lebih atraktif dan gak monoton. Nah, di bagian atapnya ini ada spot yang menarik. Nanti kita cobain TV ya. Terus kalau kita ngomongin soal material, fasad rumah ini didominasi sama elemen kayu yang bikin suasana rumah jadi kelihatan adem sekaligus hangat. Nah, elemen kayu ini juga bikin rumah ini punya sentuhan Japandi, ala-ala arsitektur dari negeri Sakura gitu deh. Biar makin adem, area depan rumah ini dihiasi tumbuh-tumbuhan yang segar dan bikin rumah ini terasa lebih teduh. Hasilnya, rumah ini gak cuma nyaman, tapi juga bikin penghuninya merasa aman dan tentram saat berada di dalamnya. Karena ada di komplek perumahan mewah, desain rumah ini dibuat tanpa pagar, biar kesan terbuka dan elegannya makin kerasa. Dari depan, carportnya langsung kelihatan jelas, dan gak cuman buat parkir, carport ini dilengkapi dengan kanopi biar mobil kamu gak kepanasan atau kehujanan. Nah, di belakang carport ini ada kisi-kisi kayu dan aksen marmer yang bikin tampilannya super mewah dan elegan. Kemudian kita bergeser ke area teras nih, dan teras ini bisa jadi spot khusus buat rehat sejenak sebelum kita masuk ke rumah. Area ini punya suasana yang adem berkat adanya vegetasi dan juga desain atap teras yang pas. Matahari yang jatuh di sini terasa lebih teduh. Karena suasana yang enak ini, makanya dikasih bench buat duduk-duduk sambil ya mungkin cek grup WhatsApp ya. Atau sekedar bengong sambil nunggu manasin mobil dan menikmati angin sepoi-sepoi. Waduh, siapa nih yang suka sama terasnya? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, di balik area teras ini ada juga spot keren ala-ala rumah Jepang gitu. Namanya Genkan. Dan area ini didesain dengan dinding kayu, bikin penghawaannya sangat hangat dan nyaman. Genkan ini jadi tempat buat nyimpan alas kaki biar rapi dan gak mengganggu visual tamu yang datang. Nah, kalau kita masuk ke dalam, kita akan menemukan ruang tamunya. Ruang tamu ini punya vibes yang adem, pakai banget ya. Bukan karena AC-nya, tapi karena material kayu dan juga bukaan yang bikin suasananya teduh dan bikin hati tenang. Plus juga makin nyaman berkat layout yang ideal serta sofa yang empuk. Ini cocok banget buat menyambut tamu yang datang. Ini sebentar. Ini mirip kayak di kafe-kafe bergaya bohemian gitu gak sih?
Dan sebagai fasilitas untuk tamu diberikan powder room buat kebutuhan buang air atau keperluan sanitasi lainnya. Nah, rumah ini punya kamar tidur khusus buat tamu. Memang ditujukan kalau sewaktu-waktu ada kerabat yang numpang nginep atau datang pas liburan. Layoutnya dibuat senyaman mungkin biar tamu bisa istirahat dan tidur dengan nyenyak. Kamar ini punya estetika yang makin keren dengan adanya paduan marmer dan partisi kayu di bagian backdrop bednya. Dan kamar ini juga punya fasilitas penunjang seperti wardrobe buat nyimpen baju sama meja yang multifungsi ini. Jadi selain tampilannya mewah dan elegan, juga terasa nyaman. Lalu di dekat kamar tamu diberikan kamar mandi ini. Aksesnya mudah sehingga bisa diakses dari kamar tamu maupun dari ruang tamu. Gampang deh kalau mau cuci tangan atau mandi. Nah, sekarang kita cek dapurnya nih. Masuk ke bagian dalam, kita langsung disambut sama dapur yang 2 kali lipat lengkapnya. Kenapa 2? Karena dapurnya dibagi jadi 2 area. Ada pantry dan ada area masak. Di area pantry ada island yang serbaguna, mulai dari food prep sampai jadi tempat ngobrol santai sambil nyeduh kopi. Nah, di balik pintu ada area masak yang layoutnya terpisah, biar nggak ganggu area dalam rumah. Jadi kamu bisa masak dengan tenang tanpa khawatir asap atau minyak belepotan kemana-mana. Kemudian ada juga gudang yang bisa digunakan pemilik untuk menyimpan barang-barang atau perkakas rumah. Nah, di gudang ini terdapat rak dan juga storage agar barang yang akan disimpan bisa tertata dengan rapi. Nah, di baliknya terdapat area taman kering. Taman ini jadi spot vegetasi yang memberikan visual tropis ke ruang tamu. Layoutnya dibuat sederhana dengan vegetasi yang seragam sehingga selain teduh, perawatannya juga tetap mudah. Kalau jam makan tiba, ruang ini jadi ruang favorit penghuni rumah. Di sudut ini kita disambut sama material kayu yang membuat suasana makan jadi lebih hangat. Kayak lagi makan di resto fancy, tapi nggak perlu khawatir soal harga ya. Selain bukan lebar yang bikin udara segar masuk, pencahayaan di ruangan ini juga diatur dengan lampu-lampu stylish dan jendela yang strategis. Jadi nggak bakal tuh ada drama mata silau gara-gara lampu terlalu terang atau gelap karena kurang cahaya. Nah, kalau sekarang kita sudah sampai di ruang keluarga, alias ruang utama yang sering jadi tempat buat ngumpul bareng keluarga. Ruangan ini nggak cuma luas, tapi juga punya view yang bisa bikin tetangga ngiri. Gimana nggak ngiri coba kalau bukaannya lebar dan view-nya taman kayak gini? Aduh. Dan bukan itu juga bikin sirkulasi ruang jadi lebih sehat dan sejuk. Layout ruang ini pakai konsep open plan, alias nggak ada sekat yang ribet, jadi semua ruang saling terkoneksi. Cocok banget buat yang suka ngobrol ngalor ngidul dari sofa ke dapur. Terus ada sentuhan natural dari kayu yang bikin suasana makin hangat. Jadi ruang keluarganya nggak cuma sejuk tapi juga cozy abis. Nah, siapa nih yang suka sama ruang keluarganya? Tulis juga di kolom komentar ya. Nah, di balik ruang keluarga ini kita akan menemukan area taman dalamnya. Taman ini memang juaranya bikin suasana rumah jadi adem dan refreshing. Desainnya nggak ribet dan terlihat cakep, bikin betah buat duduk lama-lama. Tanaman yang dipilih juga jenis tanaman yang mudah dirawat, jadi nggak repot ngurusin tamannya. Terus lantainya pakai wood plank sama dikasih kursi bench kece kayak gini nih. Cocok banget buat spot ngopi santai tanpa harus pergi ke coffee shop yang crowded. Oke, sekarang kita cek kamar utamanya. Pertama-tama kita langsung ketemu dengan kamar mandinya. Dan di kamar mandi ini pasangan pemilik bisa benar-benar menikmati me time mereka tanpa gangguan. Menikmati shower air hangat setelah seharian beraktivitas. Jadi rasa lelah bisa luntur seketika setelah mandi. Nah, lanjut kita masuk ke walk-in closet. Walk-in closet ini cocok banget jadi tempat menyiapkan outfit of the day mereka.
desain furnitur yang diaplikasikan terlihat elegan ditambah dengan pendar cahaya yang menawan. Berasa kayak di butik deh, tapi ini di rumah, di kamar pula. Dan setelahnya ini dia area tempat tidurnya. Desainnya nggak main-main, semua diatur biar nyaman maksimal. Fungsinya emang buat tidur sih, tapi feel-nya itu loh, kayak nginep di hotel bintang 5. Dari tampilan visualnya kamar ini kelihatan menawan. Backdrop bednya memadukan marmer sama elemen kayu yang hangat sekaligus mempesona. Pencahayaan dalam ruangannya pun diatur cukup hangat dan tenang untuk menimbulkan perasaan tenang dan nyaman. Fitur-fiturnya juga lengkap. Ada meja agar pemilik bisa menikmati bacaan sebelum tidur. Terus ada bukaan yang mengarah ke taman yang akan menambah suasana ruang jadi lebih cozy dan comfy. Pokoknya kamar ini vibes-nya pas banget buat recharge energi. Nah, kalau menurut kalian gimana? Coba kasih tahu Minbo di bawah. Nah, di samping tangga ada space yang kita sulap jadi musola. Di bawah tangganya, persis kami juga sulap jadi taman kering untuk memberikan suasana yang khusyuk saat ibadah. Untuk wudhunya, kami memainkan level sebagai bentuk pemaksimalan ruang. Nah, dengan layout dan fitur yang diberikan, diharapkan bisa membuat ibadah menjadi lebih hikmat. Sekarang kita lanjut ke lantai 2. Tapi sebelum itu jangan lupa buat follow Instagram dan TikTok si Bambu Studio ya, biar kalian tetap update dan gak ketinggalan info seputar cerita rumah lainnya. Oke, lanjut. Nah, pas kita sampai di lantai 2, siap-siap ketemu area santai yang serbaguna. Nah, di sini ada meja kece yang siap jadi spot andalan buat WFH. Terus ada bean bagnya juga. Buat yang suka duduk santai sambil baca buku kesayangan atau dengerin playlist galau, dan tempat ini adalah juaranya. Serasa lagi di Gramedia, tapi bedanya nggak ada mbak-mbak yang tiba nyamperin buat nanya, cari buku apa kak? Nah, di baliknya juga ada pantry. Jadi penghuni ambil camilan atau minuman saat berada di lantai 2. Nah, kalau mau olahraga, kita bisa pakai area gym ini. Gym ini punya bukaan lebar supaya sirkulasi udara tetap segar. Letaknya yang tersendiri bikin pemilik bisa fokus latihan tanpa gangguan. Jadi deh semangat buat angkat beban. Di lantai 2 rumah ini kita punya ruang keluarga yang kedua yang juga super cozy. Ruang ini cocok jadi tempat berkumpul yang lebih private. Dari segi desain, ruangan ini mengusung tone netral dengan sentuhan aksen kayu yang bikin suasananya jadi hangat dan nyaman banget. Rasanya tuh seperti pelukan pasangan yang menenangkan setelah seharian beraktivitas enggak sih? Nah, layoutnya juga lega, jadi ada banyak ruang untuk ngumpul bersama. Pokoknya tempat ini tuh pas banget buat ngelepas penat dan menikmati waktu bareng keluarga tersayang. Terus kita akan menemukan kamar mandi lagi. Ada yang tahu nggak ini kamar mandi yang keberapa sih? Yang tahu coba tulis di kolom komentar ya. Rumah ini punya 2 kamar tidur anak dan ini dia kamar anak yang pertama. Kamar ini bikin siapa aja pengen berlama-lama di dalamnya. Nyaman banget serius. Layoutnya bikin kita bisa bergerak dengan leluasa, baik untuk main atau istirahat. Kombinasi tekstur kayu dengan warna pastel ini ngasih kesan ruangan yang hangat dan personal. Tata lampu yang diaplikasikan juga nyaman untuk mata. Gak ketinggalan ada bukaan yang bikin sirkulasi udara di sini tetap segar dan juga sehat. Dikasih fasilitas penunjang seperti wardrobe dan meja rias. Ini cocok banget buat ruang private sang anak. Nah, kalau ini kamar anak yang kedua. Kamar ini tampak cantik dan hangat. Warna-warna feminim di sini bikin suasana jadi girly banget. Ditambah dengan wall panel marmer yang bikin kamar ini terasa semakin stand out. Layoutnya juga nyaman dan fleksibel, jadi anak pemilik bisa beraktivitas dengan bebas. Pastinya di kamar ini juga ada bukaan untuk menjaga sirkulasi udara tetap oke dan tetap sehat. Jadi siap-siap aja anak jadi makin betah di kamar.
Selanjutnya ada ruang servis sebagai area laundry. Ruang ini ditempatkan terpisah dari area utama rumah, jadi mesin cuci dan jemuran gak akan mengganggu momen santai saat berada di dalam rumah. Terakhir, ada kamar tidur ART. Kamar ini dibuat kompak sehingga dapat ditempati oleh bibi yang biasa mengerjakan pekerjaan rumah, dan di sini juga punya fasilitas yang cukup lengkap seperti adanya area bed dan juga lemari. Nah, demikianlah cerita rumah Binagil House, pulau yang damai dan penuh keindahan. Kamu pun bisa mewujudkan rumah dengan konsep dan ceritamu sendiri. Ceritakanlah kisah tentang rumah impian Anda pada kami, karena kami percaya bahwa setiap rumah punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok si Bambo Studio untuk mendapatkan informasi seputar solusi rumah dari kami. Dan akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.